Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-35 di pembahasan kitab Tauhid, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk bagian kedua dalam kitab Tauhid. Beliau akan membahas hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid, itu dari syirik-syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar jika kita tidak segera mengobatinya. Seperti di malam hari ini, bab tentang tatoyur. Tatoyur itu tidak membatalkan keislaman jika hanya meyakini itu sebab. Tapi kalau diyakini itu murni, yang menjadikan kita sial, itu bisa jadi syirik besar. Tapi pada dasarnya, mulai dari malam hari ini, itu bukan pembatal Islam, tapi pencacat tauhid. Orang yang bertauhid tidak akan bertatoyur. Orang yang bertauhid tidak akan bertanjim, menyandarkan sesuatu kepada perbintangan, tidak akan menyandarkan sesuatu kepada perbintangan, dan bahkan tidak akan bermain dan mengilmui masalah perbintangan. Dan nanti juga beliau akan menyebutkan bab terkait dengan tawakal, takut pada syaitan, dan bab orang-orang di antara manusia ada menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk Allah. Ada bab, bahkan beliau akan sebutkan sabar atas takdir, karena ini juga mencacati tauhid. Ada bab tentang riya. Ada bab di sini, kalau nanti menurut saya ini paling bagus yang beliau ingatkan, iradatul insan bi amalihi dunya. Bab seorang itu beramal karena ingin dapat dunia. Sedekah supaya dilipat gandakan hartanya, dunia, keinginan dunia. Umrah supaya hilang kemiskinan. Sedekah supaya sembuh dari sakit. Nah, ini penting. Banyak orang, bahkan dunia sekarang ini, dunia konten, banyak sekali ditulis besar, lakukan ini kalau mau dapat ini. Bukan yang dia katakan akhirat, tapi dunia. Amalkan ini, kamu tidak akan miskin. Dunia. Ini tidak membatalkan keislaman, tapi ini mencacati tauhid. Ini belum akan sebutkan itu. Bahkan belum katakan minas syirki, walaupun syirik iradah, syirik dalam keinginan. Iradatul insan bi amalihi dunya. Seorang beramal karena mau dunia, mau yang segera. Nanti beliau akan menyebutkan hal yang mencacati tauhid. Orang yang mentaati ulama, umara dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini tidak membatalkan keislaman, tapi orang yang bertauhid tentunya pengharaman dan penghalalan itu haknya Allah dan Rasulnya, bukan haknya ulama, bukan haknya umara. Dan
nanti akan beliau sebutkan syirik-syirik lafaz yang ada di sekitar kita, seperti ucapan orang Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu, dan beliau akan menyebutkan nanti bab orang yang mencela masa sakit pancaroba, dia cela masa. Itu tidak membatalkan tauhid, tidak membatalkan Islaman, tapi ini mencacati tauhid. Nanti beliau akan menyebutkan ya bab-bab, bahkan ya terkait dengan sumpah. Juga nanti akan beliau sebutkan bab terkait dengan gambar yang bernyawa. Beliau akan menyebutkan bab-bab bahwa bahkan sampai ke bab tidak boleh kita menolak, tidak memberi orang yang meminta terus bersumpah atas nama Allah. Tidak masalah sebenarnya kalau kita tidak memberi, kalau orang meminta. Tapi orang yang bertauhid, ketika ada orang bersumpah atas nama Allah kemudian dia minta kepada kita, dia akan kasih. Kenapa? Bukan karena orang itu, tapi karena dia menyebut nama Allah, ta'ziman, pengagungannya kepada Allah, akhirnya dikasih orang itu. Ada orang mengaji, setelah mengaji meminta, sebenarnya tidak boleh diberi, tapi karena pengagungan terhadap Quran, dia beri. Itu tauhid. Ini namanya hal-hal yang menyempurnakan tauhid atau mencacati tauhid. Ini bagian kedua. Inilah bagian kedua. Rata-rata bukan pembatal keislaman pada dasarnya. Bukan pembatal keislaman, tapi bisa mencacati tauhid. Ya, atau tidak menyempurnakan tauhid. Atau kalau kita lakukan, maka itu adalah menyempurnakan tauhid. Inilah bagian kedua dari kitab At-Tauhid ini. Ya, yang kita sudah selesaikan di pertemuan ke-34 sebelumnya. Itu hal pokok dalam tauhid. Ya, jadi mulai dari malam hari ini kita akan mengkaji hal-hal yang mencacati tauhid atau menyempurnakan tauhid jika kita lakukan. Dan lumayan ini masih tentunya lebih dari 30 bab lagi. Ya, ke depan insyaallah kita akan membaca ini, mungkin setelah Ramadan masih kita lanjut. Ya. Dan kita tentunya di Ramadan ini belum bisa tamatkan karena masih banyak babnya. Masih banyak babnya. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma jaa fit tatayyur. Bab apa yang datang tentang tatayyur. Tatayyur. Ini bukan masalah yang asing sebenarnya. Ini nama Arabnya. Tatayyur. Iya. Namanya di kita pamali. Iya. Atau biasa juga disebutkan secara umum ini perkara-perkara khurafat. Iya. Khurafat, tidak berdasar. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mendefinisikan tatayyur, beliau bilang fahiyat tasya'um bimar'i au masmu. Beliau katakan tatayyur itu menganggap buruk, bersangka buruk dengan apa yang dilihat atau dengan apa yang didengar. Seperti nanti ada dalam hadits Nabi kebiasaan jahiliyah yang akan kita dapatkan hadis sebentar, masalah hammah. Pakai ha kemudian mimnya tasydid, itu terkait dengan burung hantu. Orang jahiliyah ketika burung hantu bunyi di rumahnya langsung tasya'um, tatayyur. Oh, ini ada yang akan meninggal, ada kesialan. Dia dengar atau yang dia lihat
yang dia lihat. Iya, sebagaimana dasar daripada tatoyur ini tatoyur itu diambil dari kata toyir, burung. Orang jahiliyah dulu kalau dia lihat burung terbang ke kiri, dia tidak lanjut. Terbang ke kanan, lanjut. Iya. Makanya namanya tatoyur, dari kata burung. Ini dulu, orang dulu. Dan masing-masing daerah tatoyurnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Jelas apapun bentuknya, tatoyur ini meyakini suatu sebab sebagai kesialan. Meyakini sebuah sebab yang dilihat atau didengar sebagai kesialan atau keberuntungan. Itu disebut tatoyur. Berdasarkan yang dilihat atau yang didengar. Iya. Dan dah harus yang dilihat itu orang atau burung. Bahkan tatoyur di masa jahiliyah ada terkait dengan hari dan bulan. Iya. Seperti dulu orang jahiliyah, mereka tidak safar di bulan Sofar. Tidak safar di bulan Sofar. Karena siang. Itu meyakini karena bulan. Atau hari. Iya. Atau hari. Tidak harus dengan orang, tidak harus dengan burung, hewan. Tidak. Bahkan ada orang menganggap siang dengan tahun, bulan, hari, semua masuk dalam tatoyur. Apa hukumnya? Maka tentunya kita akan mendapatkan hukumnya dari ayat atau hadits yang beliau akan bawakan. Sebelumnya, beliau akan disebutkan dulu dua ayat. Pertama, bahwa takdir baik ataupun buruk itu ketetapan Allah. Kalau kita menganggap sial, maka kesialan di kita. Karena takdir Allah tidak ada yang sial. Karena kita sehat ataupun kita sakit, kita kaya ataupun kita miskin, kita meninggal bahkan, itu bukan kesialan. Itu semua bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di sini beliau akan bahas terkait dengan takdir di bab-bab yang akan datang. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah, ketahuilah, kesialan mereka adalah dari sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini konteksnya apa? Supaya kita lebih paham. Ini ayat sebenarnya terkait dengan Nabi Musa dan kaumnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa, kalau mereka ditimpa oleh kesialan, musibah dan bencana, mereka langsung bertatoyur dengan Musa dan yang bersamanya. Ini gara-gara mereka. Gara-gara mereka. Ini ucapan mereka. Iya. Allah katakan di ayat sebelumnya, fa idza ja'atuhum hasanah, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Na'udzubillah. Apabila kebaikan datang menimpa mereka, mereka bilang ini karena kita.
Tapi kalau mereka ditimpa oleh keburukan, mereka menganggap kesialan mereka itu karena Musa dan yang beriman kepadanya. Naudzubillah. Jadi sial karena orang beriman. Dan ini dulu begitu, sekarang juga begitu. Orang kalau mereka ditimpa musibah, malah yang disalahkan orang yang mengajak kita tauhid. Ini gara-gara dia ini yang melarang kita ke kuburan sana, ke pohon sana, ke laut sana. Jadi bertatoyur, menganggap mereka sial karena orang beriman. Ini dicela. Allah katakan, ala ketahuilah, innama ta'iruhum indallah, bukan karena Musa dan yang beriman bersamanya. Kesialan yang menimpa mereka itu dari Allah, itu takdir Allah, takdir dari Allah. Allah yang menentukan. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal itu. Tidak punya ilmu tentang takdir. Perlu kita belajar takdir lebih dalam. Karena banyak orang salah dalam masalah penyandaran kebaikan dan keburukan karena takdir mereka kurang dalam mempelajarinya. Iya, makanya sekali lagi nanti di bagian kedua ini akan disebut nanti bab terkait dengan takdir. Bab terkait dengan takdir. Bahkan ada bab khusus bersabar atas takdir yang menyakitkan. Bukan menganggap ini kesialan. Bukan. Karena yang dilihat atau karena yang didengar. Bukan. Ini murni ketetapan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang sampai ada musibah, kita menyalahkan sana kemari, bahkan menyandarkan kesialan karena orang tertentu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Iya. Kalau mereka berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian, iya, adalah bersama kalian, yaitu akan kembali kepada kalian. Ketika kalian menganggap sial karena adanya orang beriman, maka kesialan itu akan kembali kepada kalian, bukan kepada orang beriman. Iya, karena di orang beriman tidak ada kamus, dalam kamus mereka sial. Iya kan? Tidak ada. Orang beriman yang bagus tauhidnya, mereka kalau ditimpa oleh hal yang membahagiakan, mereka bersyukur. Kalau ditimpa oleh yang tidak membahagiakan, mereka bersabar. Bahkan mereka akan berkata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya adalah ketentuan dari Allah. Apa yang dia kehendaki, maka dia akan lakukan. Iya, apa yang dia kehendaki, dia akan lakukan. Mereka nanti akan berkata, Masya Allah wahda. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kehendak. Kehendak kita punya kehendak. Kita punya kehendak. Tapi kehendaknya kita tidak berdiri sendiri. Kehendaknya kita di bawah kehendaknya Allah. Jika yang di langit tidak berkehendak, tidak mungkin kita bisa lakukan. Jika yang di langit tidak punya kehendak terhadap hal itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan, kecuali apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Rabbul Alamin. Jadi kehendak kita tidak berdiri sendiri. Punya kehendak kita, punya keinginan. Semua kita punya keinginan. Tapi apakah yang kita inginkan itu akan terjadi? Tentunya bisa terjadi jika Allah juga ingin. Jika Allah tidak inginkan, walaupun kita ingin, tidak mungkin terjadi.
Tidak mungkin terjadi. Makanya orang beriman itu tidak memaksakan sesuatu. Mereka akan melakukan sebab. Jika dapat, alhamdulillah. Jika tidak, jika dipersulit, maka mereka akan bersabar. Bukan memaksakan. Kata Nabi, "Imalu kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, lakukan sebab. Semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang dicipta untuknya. Dia dicipta di dunia ini sudah ada untuknya. Maka lakukan saja sebab. Jika sebab itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, maka pasti akan terjadi. Jika tidak, maka tidak mungkin terjadi. Iya. Makanya kalau ada orang menganggap sial, maka kesialan itu akan kembali hanya kepadanya. Allah katakan. Iya. Makanya Allah katakan, "Bal antum qaumun musrifun." Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Iya. Karena mereka menyandarkan kesialan kepada sebab. Bukan kepada pencipta sebab itu. Seharusnya dia sandarkan kepada pencipta sebab. Qadarullah. Iya. Dapat yang baik, alhamdulillah. Semua keutamaan dari Allah. Dapat juga yang tidak baik, qadarullah. Semua adalah takdir dan kita sudah berusaha yang terbaik, tapi inilah yang kita dapatkan, maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Iya. Ini dua ayat pertama dulu supaya kita paham. Pertama, semua itu takdir dari Allah. Yang kedua, kita sebagai sebab. Kalau kita menganggap itu sialan dari apa yang kita lihat, kesialan itu akan kembali ke kita juga. Kembali ke kita juga. Artinya kita yang menjadi sebab. Karena kitalah yang menjadi sebab kesialan, dan kitalah yang menjadi sebab keberuntungan. Sebab. Bukan hal yang berdiri sendiri. Allah berfirman misalnya, Dhaharul untuk kebaikan dan keburukan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini yang keburukan. Nampak kerusakan di al-bar wal bahr, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangannya manusia. Berarti manusia sebab takdir itu turun. Kebaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sebab kebaikan. Seandainya penduduk sebuah daerah beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka barokat jam, banyak keberkahan, bukan barokah, bukan satu keberkahan. Kalau beriman takwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka barokatin, berkah-berkah. Dari mana dibuka? Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Akan turun dari langit nikmat, akan keluar dari bumi nikmat. Kita sebab. Kita sebab. Kalau kita beriman dan bertakwa, turun berkah. Tapi kalau kita melakukan kerusakan, iya, maka turun adab. Cuman ini sebab tidak berdiri sendiri. Karena Allah hanya mengatakan di musibah,
bima kasabat aidinas, karena sebab tangan manusia. Iman takwa kan itu sebab yang menurunkannya. La fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka. Siapa yang bukakan? Karena sebab takwa, sebab iman, kami bukakan. Siapa yang bukakan? Allah kan. Itu menunjukkan takwa. Jangan sampai nanti kita bilang, saya sudah maksimal sekali ini takwaku, tapi kok miskin terus. Kan itu kan sebab. Itu kan hanya itu sebab. Dan Allah tahu siapa yang bertakwa yang kaya, dikasih kaya. Tidak semua yang bertakwa itu kaya. Karena Allah yang tahu siapa yang cocok kaya dari yang bertakwa, siapa yang tidak cocok kaya dari yang bertakwa. Karena Allah tahu sebelum kita ingin, Allah sudah tahu. Ini harus kita pahami. Ini ayat bagus sekali. Dua ayat ini sengaja kami sebutkan supaya kita paham kebaikan dan keburukan itu kita sebabnya. Kita sebabnya. Cuman sebabnya ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Makanya nanti akan datang bab. Tidak boleh kita mencela masa. Kan itu sebab. Nanti akan datang hadis. La tasubud dahar. Jangan kalian mencela masa. Bahkan nanti di hadis sekarang ini, di bab ini, beliau akan sebutkan hadis la adwa. Padahal di bab at-tatoyur. Beliau akan sebutkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Kenapa? Orang yang bertauhid sakit ya takdir dari Allah. Bukan karena bergaul dengan orang yang flu, tiba-tiba kita semua flu. Biar kita ciuman dengan orang flu. Kalau tidak ditakdirkan, coba Miki sama istri kita. Tunggu-tunggu Mi kalau flu berat. Tidak tahu gitu ya. Tapi coba saja. Kan takdir tidak berdiri sendiri. Ini sebab tidak berdiri sendiri. Sebab tidak akan pernah berdiri sendiri. Makanya Nabi kata begitu. Nanti digandakan dengan tatoyur adalah la'adwah. Tidak ada penyakit menular. Jadi jangankan yang kita lihat, kita dengar. Penyakit saja. Ada di hadits Abu Hurairah yang menyatakan, iya, onta saja semua sehat. Tapi ketika bergabung dengan onta yang penyakit kulit, semua jadi sakit. Bukankah itu menular? Itu ada orang dari hadits Abu Hurairah bertanya kepada Nabi begitu. Nabi bertanya saja kepadanya satu pertanyaan. Siapa yang menularkan yang pertama? Siapa yang menularkan yang pertama? Itu saja pertanyaan Nabi. Dan orang itu diam. Ya, siapa yang menularkan pertama? Itu kan yang pertama sakit karena Allah tentukan dia sakit. Ini yang harus kita pahami supaya ini tatoyur hilang. Ini hal-hal yang digandengkan supaya tatoyur itu sekali lagi hilang. Iya. Kalau sial, takdir. Iya. Takdir itu. Kita tentunya harus melakukan sebab terbaik. Jangan juga takdirlah. Enggak. Kita sebab. Mau dapat kebaikan, ya lakukan kebaikan. Tidak mau dapat keburukan, jangan lakukan keburukan. Jangan lakukan keburukan. Ini dua ayat pertama yang belum sebutkan. Supaya kita bersangka baik dulu. Supaya mudah ini hilang tatoyur. Kasusah ini diangkat. Dari lahir kita dikasih begitu. Kita ini bukan lahir sebagai anak sahabat. Iya kan? Iya. Kita lahir di orang banyak pemalinya. Apa-apa pemali. Iya. Apa-apa celaka, sia. Iya. Nah, ini masalah ini. Makanya ini kita bab-bab yang seperti ini bagus. Iya, yang menyempurnakan tauhid, yang orang anggap sepele. Karena penyempurna tauhid itu orang anggap sepele. Karena bukan pembatal keislaman.
Setelah itu beliau sampaikanlah hadis. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiarata wala hammata wala safar. 4 ini ditambah zada Muslim wala nau wala gaul. Ini semua keyakinan jahiliyah. Di Islam dihapus. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Ya, sampai Nabi karena mengatakan tidak ada, supaya kita tidak meyakini ada, beliau bilang, wa firru minal majadum kama tafir minal asad. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Bukan karena menularnya, supaya kamu tidak meyakini nanti kalau ada penyakit kustamu, jangan sampai kamu meyakini itu karena bergaul dengan orang yang kusta. Menjaga keyakinan. Menjaga keyakinan. Disuruh menghindar. Bukan karena menular, kan ini hadis sambungan. Satu konteks. Disuruh lari untuk menjaga keyakinan pertama. Ini yang dikatakan oleh Nabi. La adwa. Tidak ada penyakit menular. Wala tiarota. Ini poin kita yang ini. Tidak ada tetoyur. Tidak ada kesialan. Iya, karena yang dilihat atau didengar. Wala hammah. Ini maksud tatoyur juga sebenarnya. Tapi karena orang jahiliyah jatuh di sini lebih banyak, belum sebutkan secara khusus. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Karena burung hantu. Wala sofar. Ini juga karena, ini juga tatoyur sebenarnya. Tapi belum sebutkan karena banyak jahiliyah. Tidak ada kesialan pada bulan sofar. Ditambah oleh Imam Muslim itu 4. Imam Muslim tambahkan 2. Wala nau. Tidak ada nau, kesialan karena bintang. Nanti akan ada bab khusus tentang bintang. Ilmu perbintangan. Wala gaul. Tidak ada gaul. Ini dulu keyakinan orang jahiliyah. Ya, masalah gaul. Gaul, ya, dia adalah jenis dari jin, ya, atau setan yang dulu orang Arab punya keyakinan, ya, bahwa kalau dia menampakkan diri di padang Sahara ketika safar, oh kita sesat, kita salah jalan ini. Jadi tiba-tiba muncul jin begitu. Saat dia melakukan perjalanan, langsung diyakini kita sesat. Tidak ada go. Ini keyakinan yang salah. Iya. Ini keyakinan yang salah. Ini 6. Yang mana 6 ini sebenarnya dari 5 itu semua tatoyur. Kesialan terhadap burung, kesialan terhadap burung hantu, kesialan terhadap bulan safar, kesialan karena bintang, kesialan karena gaul. 5 ini semuanya bentuk dari tatoyur. Nabi langsung bilang tidak ada. Iya, terus apa yang dilakukan? Nanti ada petunjuk dari Nabi. Yang paling baik adalah kita, ya, bersangka baik dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Iya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Iya, tatoyur itu kenapa Nabi nafikan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung katakan tidak ada ini, tidak ada ini. Disebutkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ini untuk mengobati, iya, keyakinan-keyakinan yang terjadi di kalangan jahiliyah dan diganti dengan keyakinan yang bagus, yang baik, yaitu at-tawakkul 'ala Allah.
kita tawakal saja kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, biar 1000 burung hantu bunyi, bertawakal saja kepada Allah. Ini mencacati tawakal kalau kita bersandar, iya kita kembali atau kita lanjut karena buruk. Cara mengobatinya, tawakal. Tidak boleh kita biarkan adanya keyakinan-keyakinan tatayur, burung hantu, safar, bulan safar, atau yang lainnya. Dan beliau akan menjelaskan lebih jauh di hadis berikutnya insyaallah apa yang harus kita lakukan ketika ada yang seperti itu. Nanti beliau akan sebutkan hadisnya di sanad yang sahih berikutnya nanti. Walahuma dalam riwayat keduanya juga Bukhari Muslim. Kalau tadi dari Abu Hurairah, kalau ini Anas. Dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa sama wala tiyarata. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular. Wala tiyarata, tidak ada namanya tatayur. Wa yu'jibuni al-fa'al. Wa yu'jibuni al-fa'al, kata Nabi. Dan yang saya senangi, saya sukai adalah al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Para sahabat bertanya. Qalu wa mal fa'al? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu al-fa'al? Qala, kata Nabi, al-kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Daripada kita dengar sesuatu, langsung kita bilang sial. Lihat sesuatu, langsung bilang sial. Yang paling baik adalah kita bersangka baik. Tidak bersangka buruk dengan apa yang dilihat atau didengar. Iya. Yang paling baik adalah kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Itu yang harus kita katakan kalau orang yang bertauhid. Kalau orang yang bertauhid. Iya, yang paling bagus adalah al-fa'al. Kata-kata yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Iya, ini yang paling bagus. Bukan tatayur. Menganggap sial dengan apa yang dilihat. Menganggap sial dengan apa yang didengar. Tidak, yang paling baik kayak kita berucap dengan ucapan yang baik. Wali Abi Daud bisanadin sahih. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hal ini sengaja belum bawakan karena ada doanya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Dzakartu at-tiyarata inda Rasulillah." Saya menyebutkan kesialan di sisi Rasulullah. Tatoyu di sisi Rasulullah. Faqala, maka kata Nabi, ahsanuhal fa'al. Yang paling bagus adalah al-fa'al. Kalimat yang baik. Wala taruddu musliman. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang paling bagus itu kalimat yang bagus. Jangan tatayur itu menolak seorang muslim. Gara-gara yang dilihat, tidak jadi dilakukan. Jangan sampai tatayur membuat dia tidak jadi melakukan sesuatu. Iya. Kalau ada seorang dari kalian melihat apa yang dia tidak suka, hendaklah dia berkata, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. La haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Ini yang paling bagus diucapkan. Jadi kita malah berdoa kepada Allah. Ya Allah, semua kebaikan ada di sisi. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang menolak bahaya kecuali Engkau. La haula wala quwwata illa bik. Itu doanya orang beriman. Dan inilah tafsir dari al-fa'al juga. Kalimat yang baik kita berdoa kepada Allah, mengharap kebaikan dari apa yang kita lihat dan
meminta untuk ditolak keburukan dari apa yang kita lihat, daripada kita sandarkan. Daripada kita sandarkan keburukan atau kebaikan itu kepada apa yang kita lihat, lebih baik kita berdoa kepada Allah. Ini muslim. Ini kita muslim. Tidak ada kebaikan kecuali dari Allah, dan tidak ada keburukan kecuali dari Allah juga, dan tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Sebagaimana kebaikan itu tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini tentunya jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang harus kita lakukan dan yakini serta ucapkan. Setelah itu, beliau akan menyampaikan hadis hukum tatoyur. Tatoyur itu apa hukumnya? Iya, kata beliau, wa ani bin Mas'udin marfu'a, dari Ibnu Mas'ud secara marfu, beliau angkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Ternyata itu syirik. Iya, tatoyur itu syirik. Iya, tatoyur itu syirik 2 kali. Syirik apa kata para ulama? Jika dia meyakini itu adalah sebab, tapi yang menakdirkannya adalah Allah, syirik kecil. Tapi jika dia meyakini sebab inilah semata-mata yang membuat dia sial, syirik besar. Naudzubillah. Iya, kalau dia mengatakan ini karena si ini sebab, tapi dia juga meyakini takdir dari Allah, tapi karena si ini sial, karena ini syirik kecil. Karena dia meyakini ada yang berserikat dengan Allah dalam penetapan sial atau baik. Syirik kecil. Tapi kalau dia murni meyakini saya sial karena ini, bukan lagi takdir dari Allah, syirik besar. Iya, naudzubillah. Wa ma minna illa walakinnallaha yadhabuhu bittawakkul, yudhibuhu bittawakkul. Masya Allah. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali begitu. Sebenarnya kan namanya manusia, pasti ada penyandaran kita kepada sebab. Cuman gimana cara mengobatinya? Kata Nabi, akan tetapi orang yang beriman akan menghilangkan itu dengan dia bertawakal. Ketika dia sandarkan semuanya kepada Allah, hilang itu namanya tatoyur. Iya, ketika dikatakan, oh ini saya dapat kebaikan, Allah yang tetapkan. Saya dapat keburukan, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan hilang. Hilang dengan tawakal. Nah, ini namanya obatnya. Siapa yang tatoyur, cara mengobatinya, tawakalnya harus baik. Iya, di samping nanti keyakinan terhadap takdir. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa Shahah. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan At-Tirmidzi serta beliau sahihkan. Wa ja'ala akhiruhum min qauli Ibnu Mas'ud. Iya, dan dia jadikan akhirnya dari ucapan Ibnu Mas'ud. Jadi Imam Tirmidzi bagi 2. Ucapan Nabi itu at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun itu ucapan Nabi. Adapun istilahnya wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Gimana cara menghilangkan tatoyur? Ibnu Mas'ud yang jelaskan. Caranya adalah kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Ini ya yang Nabi SAW katakan, yang tentunya sangat jelas bahwa tatoyur itu syirik. Tatoyur itu adalah syirik. Iya. Dan ada keterangan berikutnya lagi, makin menjelaskan bahwa tatoyur itu syirik. Kata beliau Wali Ahmad min hadithi Ibnu Ammar, juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadits Ibnu Ammar, sisa 2 hadis ya. Qala, beliau berkata, man raddat sutiyarah an hajatihi faqad asyrak. Naudzubillah. Siapa yang ditolak
dikembalikan oleh burung atau tatoyur secara umum dari hajatnya, maka sungguh dia telah syirik. Tadinya dia mau pergi pasar, berpapasan dengan orang gila, masuk kembali rumah. Iya, mau keluar tadi, tabrak kucing, kembali rumah. Ini namanya dikembalikan oleh siapa? Tatoyur. Sungguh dia telah syirik. Sungguh dia telah syirik. Iya. Qalu fama kafaratu dzalik, obatnya. Maka mereka berkata, obatnya apa? Apa yang harus kita lakukan ini kalau mendapatkan seperti itu? Qala, kata beliau, antakul, kalian kamu berkata, Allahumma la khaira illa khairak, wala illa khaira illa khairuk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Masya Allah. Berdoa saja, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Hanya Engkau yang berhak disembah. Ini harusnya. Iya. Kalau kita melihat apa yang kita tidak suka, atau kita melihat apa yang kita anggap itu adalah akan memberikan nasib baik untuk kita, ini tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Tidak ada kesialan kecuali dari Allah. Ini orang beriman, ini obatnya. Kalau muncul tatoyur, itu yang ditumbuhkan. Tidak ada kesialan kecuali dari Allah. Saya lanjut saja. Kalau memang ditakdirkan kesialan, ya dari Allah. Kalaupun ditakdirkan tidak sial, juga dari Allah. Kadang kita ini kan, kadang sebagian dari kita sudah belajar tauhid, kadang kesombongan kita lebih tinggi. Iya, kadang kita sandarkan lagi kepada diri kita, saya sudah lakukan itu, enggak juga sial saya. Akhirnya sombong lagi. Seharusnya kan kalau enggak sial ya, alhamdulillah. Kan dari Allah juga saya enggak sial. Iya, ini orang yang bertauhid ketika ia melihat hal yang membuat kadang dia yang diyakini oleh orang kembali dari hajat yang dia ingin lakukan. Karena ini syirik, tidak boleh kita teruskan. Walahu juga kata beliau dalam riwayatnya juga, itu riwayat Imam Ahmad, min hadits Fadl ibn Abbas, dari hadits Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala innamat tiyaratu ma'amdaq aw raddah. Inilah bentuk dari tatoyur. Tatoyur itu adalah apa yang membuatmu lanjut atau yang membuatmu tidak lanjut. Itu dibilang tatoyur. Berarti ini definisinya berarti umum dari Ibn Abbas. Tatoyur itu yang membuatmu lanjut atau membuatmu tidak lanjut. Ini sesuai dengan dulu masa jahiliyah. Mereka kalau ada hajat, dia terbangkan burung. Terbang ke kanan, lanjut. Terbang ke kiri, tidak lanjut. Inilah tatoyur. Inilah tatoyur. Inilah yang dibilang tadi itu syirik. Hati-hati. Iya, hati-hati dari hal ini. Orang beriman sekali lagi, tidak ada kebaikan dan kesialan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bab terkait dengan tatoyur ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia bisa memperbaiki dan mengingatkan kita akan bahayanya. Berikutnya insyaallah bab terkait dengan at-tanjim, ya, terkait dengan perbintangan. Kita lanjut lagi di pertemuan ke depan insyaallah. Kita masuk di pertanyaan sebelum masuk Isya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika satu bapak tapi dua ibu, atau satu ibu tapi dua bapak? Apakah tetap mahramnya? Satu bapak dua ibu, mahram. Gitu. Mahram. Satu ibu dua bapak,
mahram. Paham ini, satu ibu dua bapak? Hah? Jadi dia poligami ki? Enggak ji. Dia meninggal, bisa saja meninggal bapaknya atau cerai. Akhirnya ibunya menikah lagi dengan bapak yang lain. Akhirnya dengan bapak ini ibunya punya lagi anak. Ini namanya satu ibu dua bapak. Mahram. Yang bukan mahram itu adalah beda ibu, beda bapak. Apa maksudnya ini? Sama-sama bawa. Ada seorang janda punya anak, seorang duda menikah dengan seorang duda punya anak. Dengan istri sebelumnya, ini juga janda ini punya anak dengan suami sebelumnya. Sama-sama dia bawa. Nah, anak yang dibawa ini tidak mahram. Tidak mahram. Dipahami ini? Tapi kalau ada hasil dari keduanya ini, menikah ini tadi ibu dan bapak ini, akhirnya punya anak. Anak dari keduanya ini, mahram untuk anak yang dibawa oleh bapak, dan mahram untuk anak yang dibawa oleh ibu. Dipahami mungkin? Atau belum? Paham ya? Jadi yang bukan mahram itu sama-sama yang dibawa. Adapun hasilnya lagi, mahram untuk yang dibawa. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Cuma ada syaratnya. Syaratnya nanti ya, dia akan menjadi mahram untuk bapaknya tadi yang dibawa oleh ibu itu, atau yang dibawa oleh ibu, anak ayah tadi akan mahram dengan ibu tadi, dengan syarat mereka sudah berhubungan badan. Kalau sekedar akad kemudian cerai, tidak jadi mahram anaknya tadi, untuk bapak tadi atau untuk ibu. Demikian pula apalagi untuk anaknya. Anaknya kan memang walaupun dukul, tidak mahram antara sesama anak. Sesama anak. Iya. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman. Teman saya membuka usaha laundry dengan ketentuan minimal 3 kilo. Tapi jika ada yang datang membawa pakaian kurang dari 3 kilogram, dihitung 3 kilo. Bolehkah seperti itu? Saya tidak boleh lah. Jangan caranya. Orang tidak cukup 3 kilo, kita hitung 3 kilo. Dolim. Dolim kita. Ya, kalau kita bilang 3 kilo, hanya 3 kilo. Lebih dari 3 kilo, harga berbeda. Kurang dari 3 kilo, harga berbeda. Begitu boleh. Kan boleh menentukan harga berbeda sesuai dengan jumlah. Tidak apa-apa. Adapun bukan 3 kilo, kita anggap 3 kilo. Dolim kita terhadap yang membawa pakaiannya itu. Wallahualam. Satu lagi baru kita lihat adzan. Ini dulu tentang tatoyur ini. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa jika telinga berdengung, maka segera berdoa. Karena ada yang sedang membicarakan kita di suatu tempat. Apakah ini benar atau termasuk tatoyur? Benar dan termasuk tatoyur. Iya, benar, tapi termasuk tatoyur. Iya, karena di ulama juga ada yang menambah. Kalau tadi kan definisi Syekh Utsaimin, saya lupa tambah. Syekh Utsaimin itu kan terhadap yang didengar atau dilihat. Sebagai ulama menambahkan adalah atau maklum, sesuatu yang dimaklumi, yang dirasakan. Ada orang tatoyur dengan perasaan. Kayaknya perasaan tidak enak ini, meninggal bapakku. Iya. Atau ada berdengung telinganya, itu yang dia rasakan. Yang dia rasakan. Itu juga termasuk tatoyur. Termasuk tatoyur. Ada orang gatal tangan kanannya, ayo mau terima uang. Gatal tangan kirinya, ini apa itu? Jadi mau keluarkan uang. Iya, itu semua tatoyur. Iya, apakah yang dilihat, didengar, tambah lagi yang dirasakan. Semua masuk tatoyur. Apakah memercikan air ruqyah ke dinding atau sudut-sudut rumah ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Dengan harapan menghilangkan sihir dan ain.
yang menimpa keluarga atau penghuni rumah. Tidak. Ruqyah saja orangnya, penghuni rumahnya. Ya, kalau masalah dengan rumah tentunya ya sebagian mengatakan bisa dibacakan Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Walaupun di situ sebenarnya tidak ada sisi ruqyah. Situ maksudnya kita memakmurkan rumah dengan baca Quran. Memakmurkan rumah dengan baca Quran. Bukan hanya datang baca Quran, baca Al-Baqarah, saat masuk rumah baru. Bukan itu yang dimaksud. Dimaksud adalah tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Quran. Sebaliknya ke kuburan baca Yasin. Di rumah tidak pernah baca. Di rumah tidak pernah cari Yasin. Ke kuburan sibuk cari Yasin. Iya, sementara dilarang menjadikan rumah seperti kuburan. Wallahu, kita ada nih. Baik, kita lanjut sini pertanyaan sebelum kita komat. Jika ada rumah mau dijual, lalu si penjual rumah mau terima bersih, lalu si penjual rumah memberi kuasa kepada si makelar untuk menjualkan rumahnya. Lalu si makelar menaikkan harga dari harga yang diterima si penjual dengan menawarkan si pembeli. Umpama si penjual rumah pemilik terima 200 juta. Lalu si makelar menawarkan 220 juta kepada si pembeli. Apakah itu boleh? Boleh. Makelar boleh menaikkan harga atas izin dari pemilik. Adapun tanpa izin dari pemilik tidak boleh. Yang tidak boleh itu dia tasarruf, dia berbuat tanpa izin pemilik. Itu yang tidak boleh. Iya, itu yang tidak boleh. Iya, kecuali tanpa izin dari pembeli tapi menguntungkan apa? Tanpa izin dari penjual, pemilik, tapi menguntungkan pemilik. Boleh. Itu boleh. Itu masuk nanti bai'ul fudul. Jual beli fudul. Iya. Jual beli fudul. Pernah terjadi di masa Nabi. Seorang diberikan amanah, iya, untuk iya menjual sesuatu. Akhirnya dia jual sesuatu, kemudian dia beli lagi sesuatu tanpa izin dari pemilik. Dan dia jual lagi, akhirnya untung. Akhirnya untung. Pemilik yang menyuruhnya jual untung karena sebab itu. Dibolehkan, bai'ul fudul namanya. Memberikan keuntungan kepada si pemilik. Boleh walaupun tanpa izinnya. Boleh walaupun tanpa izinnya. Kalau memberikan keuntungan. Adapun kita sendiri yang untung, tidak boleh tanpa izin pemilik. Tanpa izin pemilik. Wallahualam. Ustaz, saya mau bertanya tentang takdir baik dan buruk. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Jika kesalahan atau kemaksiatan itu terjadi, apakah itu termasuk takdir Allah? Iya. 100/100 takdir. Semua takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Iya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Jadi kita ini dicipta oleh Allah. Yang kita juga lakukan dicipta oleh Allah. Yang kita juga lakukan dicipta oleh Allah. Semua tidak ada yang keluar dari takdir. Semuanya. Iya. Cuma nanti masalahnya adalah bagi orang filsafat. Bagi orang filsafat. Kalau begitu kenapa Allah siksa kita? Itu kan takdir dari Allah. Tidak adil. Kalau orang filsafat. Karena dia kedepankan akal. Kedepankan akal. Kita katakan, bukankah Allah telah ingatkan bahwa itu adalah dosa? Bukankah Allah telah
bukakan kesempatan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita tobat. Maka kesalahanmu adalah tidak bertobat. Kesalahanmu adalah tidak berusaha menghindari. Iya, tidak berusaha menghindari. Allah kan sudah sudah turunkan Quran. Allah kan sudah utus Rasul. Artinya sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan. Berarti kesalahan kita adalah karena menyelisih Allah dan menyelisih Rasul. Dan tidak berusaha memperbaiki apa yang kita rusak. Jadi tidak ada, ini takdir baik ataupun buruk, tidak ada keluar dari takdir Allah. Semua takdir dari Allah. Sama sini dibilang pada hari ini, jam ini, detik ini, hari ini akan terjadi. Semua takdir. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau ada tetangga kita malam ini buat acara, terus makanannya diberikan pada kita, apa sikap kita? Makanan, apa sikap kita? Makanan apakah dibuang atau bagaimana, Ustaz? Pertama, ini kenapa kita diberi? Berarti kita tidak tidur cepat. Iya dong. Kita masih duduk depan rumah ini. Iya enggak? Daripada saya bicarakan makanannya. Kan sebenarnya kalau kita sebentar ini setelah Isya pulang, langsung masuk rumah, ajak anak istri tidur cepat, tutup pintu, matikan lampu, nggak mungkin orang kasih ki. Iya enggak? Ini orang kasih karena kita terbuka toiru mata, duduk toiru depan, nggak bakar ki jagung, tapi mengharap-harap sebelah. Itu masalah ini. Iya, coba saya praktekkan sebentar. Iya, makanya saya mau komat cepat ini supaya kita coba. Iya. Kalau saya pribadi semenjak ada lokasi di Moncongloa itu, saya selalu ke sana supaya aman kita. Pergi lebek, pergi tidur di gunung, kan aman kita. Atau sebelum itu biasa kita tidur cepat saja, tutup. Iya, pagar cepat, matikan lampu cepat. Tidak ada orang datang, biar mereka acara apapun, pasti dia tidak kasih. Yang masalah masih terbuka rumah. Kan orang tetangga tidak enak, bakar jagung meledak-meledak baru kita tidak dikasih. Sementara kita lihat Tom, itu kan masalah. Maka seharusnya adalah kita masalah dulu ini selesaikan masalah. Sebelum kita makanannya dibuang atau diterima, tutup cepat pintu, matikan lampu, tidur. Insya Allah tidak dikasih. Coba mikir praktek, tidak dikasih. Tapi kalau misalnya kita sudah matikan lampu, sudah tutup pintu, diketuk, tidak dibuka pertama, kan jangan tahu langsung buka. Iya, diketuk, kan kita punya hak di dalam untuk tidak buka. Dan dia harus kembali setelah 3 kali. Karena adatnya orang mengetuk rumah itu kalau sudah 3 kali mengetuk, 3 kali salam mengetuk, tidak dibukakan, tidak boleh kita tunggu. Sebagai tamu, harus kita kembali. Sebetulnya dia di dalam tidur atau ada urusannya dengan istrinya, gara-gara kita langsung dia tidak enak perasaannya. Harus kita pergi, tidak boleh kita ngintip. Kalau kita ngintip, boleh dicolok matanya. Dimaafkan. Jadi, sebenarnya kita punya hak untuk tidak buka. Kalau kita tahu, baru dibakar ini. Itu, kita punya hak untuk tidak buka. Tapi anggaplah dia tidak pergi. Sampai kita keluar. Yang kadang ujian itu begitu. Dia mau mentol, kita kerjain. Iya. Dia tidak pergi, kecuali setelah kita terima. Ambil saja, baru tidak usah dimakan. Nanti dibuang saja. Karena kita tidak boleh memakan dari perayaan bid'ah. Antum harus pahami bersama. Saya juga baru baca baik-baik itu. Ini kan perayaan ini. Ternyata itu bid'ah Nasara.
bukan bagian dari agamanya Nasara. Tidak diajarkan oleh Isa. Antum harus paham itu. Sekarang ada bid'ah dalam agama tak? Apakah antum akan lakukan? Tidak. Kan tidak mungkin kita lakukan bid'ah yang ada di agama kita kan? Karena tertolak. Gimana caranya kita lakukan bid'ah orang di agama lain? Ini bid'ah di agama mereka. Tidak diajarkan oleh Isa sedikit. Tidak ada Isa menyuruh untuk merayakan. Innalillah. Iya. Sabar ya, sabar. Iya. Jadi kita paham ini. Ini bid'ah masalahnya. Kan sebagian orang akan katakan begini di kita. Kamu tidak menghormati. Gimana cara kita hormati itu bid'ah dalam agamanya? Iya kan? Bid'ah dalam agama kita saja kita tidak akui. Masa bid'ah di agama orang kita? Jadi tidak ada yang kita tidak hormati dengan tidak melakukan. Jadi walaupun nanti dikasih ya buang saja. Buang saja. Tidak boleh kita makan. Haram bagi kita untuk memakan dari perayaan non-muslim. Iya, perayaan muslim saja yang bid'ah haram dimakan. Apalagi perayaan yang non-muslim. Haram kita makan. Satu lagi. Alhamdulillah. Saya sering di sini pertanyaan terakhir. Saya sering mendengar ibu di sekitar rumah ketika beristighfar mengatakan astagfirullah. Apakah hal ini dimaklumkan atau bagaimana? Dimaklumkan atau bagaimana? Ketika beristighfar mengatakan astagfirullah. Bukan astagfirullah. Astagfirullah. Astaga ya. Tapi dia biasa orang astaga saja ya. Ini astagfirullah. Apakah ini dimaklumkan? Tidak boleh. Ini salah. Ini salah lafaz. Astagfirullah. Tidak. Huruf goinnya disukun. Astagfirullah. Astagfiru maknanya adalah saya memohon ampun Allah kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Dan harokat huruf goinnya tidak di fathah, tapi disukun. Tapi disukun. Tidak boleh salah ucap. Salah ucap. Iya, dinasehati saja. Bukan astagfirullah, tapi astagfirullah. Astagfirullah. Disukun. Goinnya. Tidak boleh dimaklumi itu bacaan yang salah. Itu adalah bacaan yang salah. Tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab astagfirullah. Yang adalah astagfirullah. Astagfirullah, bukan astagfirullah. Astaga ya, sudah astaga lagi. Nih, kalau seandainya berharokat kan astago. Ini sudah astaga, salah lagi. Iya, ini salah, tidak boleh diikuti. Harus diingatkan itu ibu. Iya, salah itu ucapkan. Iya, salah itu ucapkan. Wallahualam, kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya, kita insyaallah jalan pulang ke rumah dengan tunduk dan tanpa menyaksikan yang di atas. Iya, yang berbahagia. Nah, kita pulang tidur cepat, bawa cepat anak tadi ibu sudah jatuh itu. Iya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.